Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam Politik Embongan. Awalnya sih aku akan membahas kelanjutan dari Kang Mas Margarito Kamis, seorang pakar, seorang doktor ya, hukum tata kelola negara yang sudah kita bahas kemarin ya, mengatakan bahwa presiden tuh boleh berkampanye itu. Tuh gue penasaran tuh, ada nggak yang menyanggahnya gitu ya. Gue cari nggak ketemu. Akhirnya tadi nggak sengaja ketemu. Oh ternyata ada juga yang menyanggah gitu ya. Sepertinya orang partai atau pengamat yang menyanggah, gue kurang jelas. Awalnya sih mau mengangkat itu lagi ya. Ingin mengangkat itu lagi sebagai tajuk diskusi kita di Politik Embongan ini. Namun akhirnya berubah ya, karena di tengah jalan ternyata ada berita yang sangat viral ya. Bahkan itu lebih viral dari pemberitaan debat capres yang ada ya. Viral banget ya, kan memang ya cukup menarik beritanya. Maka aku akan suguhkan yang viral itu malam ini sebagai tajuk di Politik Embongan ini ya, yaitu tentang Ketua KPU terbukti langgar kode etik karena loloskan Gibran sebagai cawapres ya. Ini seksi banget beritanya, semua mengangkat ini menjadi berita utamanya ya, sehingga mengalahkan berita perdebatan capres ya, yang biasanya booming ya, ini enggak. Jadi gini, sebetulnya sih kalau kita lihat ya, dulu kan sudah ada sidang MK itu ya. Mahkamah Konstitusi itu kan sudah ada sidang, dan itu sudah kita bahas kan, yang gue bilang ujung-ujungnya gitu doang ya, yang tidak bisa menghentikan laju Gibran menjadi cawapres kan nggak bisa ya. Sidangnya seperti sidang untuk pantes-pantesan aja lah, dan akhirnya memang hanya berhenti di hukuman itu, berhenti di ketua MK-nya aja kan nggak mampu itu menghadang laju Gibran untuk menjadi cawapres. Terus lah ya, apa pentingnya digelar sidang-sidang seperti itu ya. Dan kita akhirnya tahu memang banyak kepentingan sih ya, yang menyidang juga anaknya atau mantunya, nggak tahu gue, nyalon di salah satu partai yang terkait dengan yang dia sidangkan ya, repot. Makanya enak itu orang-orang seperti kita ini nothing tulus, nggak ada beban, nggak ada kepentingan, mengalir saja hidup apa adanya gitu. Karena kalau sudah saling ada kepentingan, akhirnya saling menyandra, nggak bisa berbicara objektif, benar ya benar, salah ya salah, nggak bisa ya. Itu kan sudah kita bahas kemarin. Terus apa artinya diadakan, digelar sidang kehormatan kayak sidang apa kayak, toh akhirnya Gibran tetap melaju ya. Gue sudah bilang, bukan masalah setuju atau nggak setuju Gibran itu mau maju ya silahkan, dia juga punya hak politik kan. Cuman masalahnya ketika keputusan hukum itu diputuskan, ya disosialisasikan dulu, nanti baru dilaksanakan kan, begitu hukum itu ya. Setelah digodok ya, rancangan undang-undang menjadi undang-undang kan disosialisasikan, nggak terus diterapkan, diberlakukan kan, nggak begitu idealnya. Fungsinya sosialisasi itu supaya publik tahu gitu loh. Jadi artinya nggak apa-apa ya, meskipun gue juga heran kenapa kok nggodoknya itu kok nggak di DPR, kok justru di MK gitu loh. Sebetulnya ya sudahlah, itu nggak usah kita diskusikan, nggak apa-apa. Misalkan diputuskan ya perubahan usia untuk bisa nyawapres itu bisa sedikit lebih mudah, nggak apa-apa. Cuman itu disosialisasikan dulu, jangan langsung diterapkan.
disosialisasikan ya nanti tahun depan, berarti 2004-2009 diberlakukan. Itu cakep dan tidak mengundang tanda tanya. Tapi kalau sekarang ini kan mengundang tanda tanya, what happened? Dan itu mengusik rasa keadilan. Karena anak-anak Indonesia yang sesuai seusia Gibran tidak bisa menikmati perubahan undang-undang usia itu tadi, usianya Wapres itu tadi. Jadi dari sekian juta anak-anak Indonesia yang sebaya dia, itu ya tidak bisa menerima keadilan itu. Karena yang bisa melaksanakan fasilitas undang-undang itu ya si Gibran itu. Di mana rasa keadilannya? Ya. Jadi bukan masalah Gibran atau bukan Gibran, bukan masalah setuju atau tidak. Coba sih mekanismenya itu pantesnya gimana? Kembali lagi itu kan moralitas. Makanya kemarin kan kita memberikan tanggapan terhadap pendapatnya Margarito ya. Hukum itu tidak bisa dilepaskan dari moralitas. Kepantesannya itu gimana? Pantesnya ya opo kata orang Jawa. Pantesnya itu gimana? Kan seharusnya begitu ditetapkan, ya didok, oke, sosialisasikan, jebret, ya baru diberlakukan. Itu baru namanya mekanisme urut-urutannya itu tertib. Namanya tertib. Tapi kalau begitu diputuskan terus disahkan, dilaksanakan, ya orang tanda tanya, bos ada apa? Untuk kepentingan siapa itu dirubah? Kan begitu. Ya. Dan akhirnya sidang seperti kita tahu sidangnya nggak menyentuh apapun kecuali menyentuh ketua MK-nya. Gue nggak tahu dipecat atau diapainnya sudah nggak menarik. Kalau ujung-ujungnya cuma begitu, karena ketua yang mengadili juga punya kepentingan. Ya, oke. Nah sekarang bergerak ini ke depannya lagi. Setelah MK-nya, seharusnya kan begini. Kalau MK-nya itu ketuanya itu diponis ya, kan diponis itu karena salah. Artinya sebuah keputusan yang itu diambil atas kesalahan kan batal demi hukum seharusnya. Artinya nggak boleh nyawapres karena undang-undang yang mengizinkan dia nyawapres bermasalah, kan seharusnya begitu. Tapi ya nggak tahu lah kok buktinya lancar-lancar baik. Tetap aja melenggang ya, dan kita lihat ya di dalam berita-berita politik ya nggak ada yang menghadang gitu ya. Oke, itu di MK-nya sudah kita diskusikan. Sekarang naik ke KPU-nya, ya ke KPU-nya sekarang hampir sama prosesnya, ya. Jadi gini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP gitu ya, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir. Cuy, ngeri ya. Sanksi peringatan keras terakhir. Lah pemilunya tinggal berapa langkah kok. Pemilunya itu tinggal berapa langkah lagi, mbok ya dulu-dulu gitu loh. Terus nanti kalau misalkan ini tetap dilanggar peringatan kerasnya itu apa? Goal yang mau dicapai itu apa? Tapi ya nggak apa-apa lah ya, lumayan ada yang membawanya ke ranah hukum ya. Oke, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU yaitu Hasyim Asy'ari dan anggota KPU lainnya karena melanggar kode etik terkait proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Kalau ingat gue sih di berita yang lain dinyatakan itu ada 6, berarti yang apa namanya, yang mendapatkan peringatan ada 7 sama si Mas Hari ya. Coba kita lanjutkan ini. Keputusan disampaikan oleh ketuanya Hedi Lugito dalam sidang putusan DKPP di Jakarta Senin ya 5 Februari 2024 tentunya ya. Ya itu memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian ya, kata Hedi Lugito dalam siaran langsung di YouTube DKPP ya. Anda bisa lihat nanti ya. Menjatuhkan sanksi peringatan keras, gue nggak tahu maksudnya
sanksi peringatan keras itu aktualisasinya, sanksinya gimana sih dah? Apa dipecat, apa dia ikut dihukum atau gimana, kita juga nggak tahu. Nah, terus nanti peringatannya dilanggar lagi gimana? Aduh, negara hukum, negara hukum. DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada, nah ini 6 orang komisioner KPU. Siapa saja kita lihat di sini. Ada Agus Melas, ya. Ada Betty Epsilo Idros, ya. Ada Muhammad Afifuddin, ya. Ada Yulianto Sudrajat, ada Parsadaan Harahap. Yang terakhir Idam Khalid, ya. Jadi kalau ini apa? 6 berarti sama ketuanya 7, ya. Ini ditegaskan di sini, Hasyim dinilai melanggar kode etik karena memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres dalam aturan yang ada. Aturan itu adalah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 90/PUU, ya. Bla 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 bla. Sudahlah, terserah mau nomor surat apa aja itu, ya. Kita langsung ke sini aja, ya. Apakah, ya, pertanyaannya, apakah ini nanti nggak seperti sidang MK itu? Akhirnya apa? Ya, siapa? Gibran tidak terbendung, tidak terhambat, tetap aja dia melaju. Apakah akan begitu ini? Ya, mengingat hari hanya pemilu kan sudah berapa langkah lagi sampai kita. Ya, tapi tetap gue bilang, gue mengapresiasi. Ya, alhamdulillah lah ada yang menggugat gitu, ya. Cuman yang jadi masalah, pemilunya ini tinggal berapa langkah ke depan. Apakah bisa menghambat Gibran? Kalau misalkan tidak bisa, podo bae sama yang MK kemarin, ya, berhentinya di ketua MK, ini berhentinya di ketua KPU gitu loh. Harusnya kan sudah dibicarakan sejak dulu. Oh, ini tidak bisa, ini bermasalah gitu. Karena keputusannya itu dari sebuah keputusan yang bermasalah. Buktinya apa lah? MK-nya dipecat, ketuanya kok. Kalau nggak bermasalah kan nggak usah dipecat. Tapi sebuah produk yang dilahirkan dalam perspektif hukum yang bermasalah, kok tetap aja melenggang gitu loh, yang gue nggak tahu gimana. Ada yang bilang kalau nggak gitu nggak Indonesia. Ya, kalau nggak gitu nggak Indonesia katanya, ya. Oke, itu menjadi sesuatu yang kita pertanyakan, ya. Golnya kan di situ, bisa nggak menghadang Gibran? Sekali lagi, ini bukan masalah senang dan tidak senang, bukan masalah Gibran atau tidak, tapi masalah aturan. Ya, harusnya kan dilihat, taruhlah, sebetulnya gue sih tetap aja nggak setuju, tapi oke lah, kita nggak boleh kaku-kaku katanya gitu kan. Taruhlah diputuskan ya usianya menjadi 35 atau berapa boleh nyawapres. Mbok yao, itu dikasih waktu untuk sosialisasi. Keputusan itu nanti diberlakukan tahun 2029. Sekarang 2024 kan, tambah 5 tahun 2029. Terus Gibran kan bisa mematangkan diri. Ya, jangan instan. Masa nggak apa jenenge? Masa nggak tahan nunggu 5 tahun ke depan? Ya, kalau gini kan akhirnya kita nggak tahu ini hukum mau di model apa lagi. Ya, makanya kalau ada orang bilang apa hukum jadi panglima, hukum jadi panglima, kan begitu kan? Kalau debat itu hukum jadi panglima gitu, kita sih kasih senyum aja. Apa iya? Ya, jadinya kan begitu ya. Kita lihat nanti ini akhirnya gimana. Karena kalau tidak bisa menghadang, aturannya kan bisa begini. Itu dibatalkan si Gibran. Ditarik kembali ya. Dan undang-undangnya itu kembali ke undang-undang asal ya. Sebelum diamandemen sama si ketua MK ini ya. Tapi kita juga yang memberikan
apa namanya, solusi ya kepada 02. Silahkan tentukan cari pengganti Gibran siapa. Mumpung masih ada waktu. Harusnya gerak cepat begitu. Ya. Atau kalau nggak mau ya dibatalkan, nggak bisa ikut election. Gitu loh. Batal demi hukum. Gitu. Tapi yang paling manis itu ya tadi itu. Ya, si Gibran ditarik, terus silahkan 02 untuk mencari penggantinya siapa yang tidak bermasalah dalam hukum. Pertama dari segi usianya itu sudah memang masuk kriteria. Masa nggak ada dari sekian banyak kelompok, itu kan banyak orang itu dipilih siapa kira-kira jadi cawapresnya gitu loh. Ya, supaya kita itu tidak dalam kegaduhan seorang genakui. Ya, kan itu solusi terbaik menurutku. Ya, jadi 02 juga jangan sampai dirugikan ya. Kita juga tidak ada permasalahan hukum, sudah nggak bolak-balik ini apa tafsirnya atau apanya, enggak. Kembali saja usianya ke usia awal. Dan apa yang dikeputuskan MK kemarin kan seharusnya kan batal itu. Lah kalau nggak batal kan orang itu diambil dari sikap yang salah. Nah buktinya ketua MK-nya dipecat gitu. Ya. Lah kok produknya dibiarin melenggang kan sesuatu ya. Ya, oke lah. Kita tunggu ya apakah bakal membatalkan pencalonan Gibran atau tidak ya. Karena pengalaman dari sidang MK kemarin ternyata enggak. Apakah ini akan terulang lagi ya? Mengingat waktunya pemilu yang hanya 1, 2, 3 langkah lagi ke depan ya. Ya kita tunggu lah gimana. Tapi yang jelas bahwa gimana ya, pertarungan politiknya nggak manis. Nggak manis, semuanya main instan. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga Indonesia menjadi lebih baik, lebih damai, mendapatkan pemimpin yang amanah ya, sehingga Ridho Gusti Allah Agung bisa selalu bersama kita. Terima kasih ya. Jadi itu ya stressing pointnya, sebetulnya kita mau sidang bolak-balik kok mau apa, kok mau sanksi apa, kok sanksi keras yang ketiga, keempat, kelima, kok selama cawapresnya si Gibran itu tetap aja melenggang, ya apa gunanya gitu ya. Dan kita juga bukan mengkritisi saja tanpa memberikan solusi. Solusinya tadi itu, silakan cari penggantinya siapa. Masa dari segitu banyak manusia di kubu 02 nggak ada yang bisa jadi wapres kan? Enggak, ya enggak lah, mesti ada gitu ya. Itu solusi terbaik ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.